Perkenalkan, nama saya Ananda Monika. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprila. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahma. Perkenalkan, nama saya Safamira Jasmine Roseno. Mengubah passion menjadi profesi. Memahami potensi diri kita sendiri adalah langkah awal yang penting dalam merancang karir yang memuaskan. Dengan memahami potensi diri, kita dapat mengubah apa yang kita cintai dan apa yang membuat kita bersemangat menjadi karir atau pekerjaan yang memungkinkan kita untuk terus bertumbuh dan berkembang secara profesional. Nah, jadi apa sih definisi passion dan profesi itu? Passion adalah lebih dari sekedar hobi atau kesenangan sementara. Passion adalah energi yang memotivasi kita untuk melakukan apa yang kita sukai dengan penuh dedikasi. Sedangkan profesi adalah pekerjaan atau bidang kerja yang kita pilih dan jalani untuk mendapatkan nafkah. Dan kenapa sih penting untuk menggabungkan keduanya? Menggabungkan passion dengan profesi memberikan makna dalam pekerjaan kita sehari-hari, meningkatkan motivasi kita, dan memungkinkan kita untuk merasa lebih puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mengubah passion kita menjadi profesi? Yang pertama itu, kita harus mengidentifikasikan passion kita dengan cara menemukan apa yang kita cintai. Dalam proses ini, kita akan melakukan eksplorasi diri yang mendalam untuk menemukan aktivitas atau bidang yang benar-benar membuat kita bersemangat dan terinspirasi. Yang kedua, kita harus memahami kekuatan dan minat kita. Mengidentifikasikan kekuatan dan minat pribadi membantu kita dalam menemukan arah yang tepat dalam merencanakan karir di masa depan. Contohnya, hobi-hobi atau kegiatan yang menginspirasi. Ini tuh bisa mencakup segala hal, mulai dari seni, olahraga, hingga kegiatan sosial atau kemanusiaan yang membuat kita merasa lebih hidup dan bermakna. Selanjutnya, menghubungkan dengan profesi. Kalau kita sudah mengidentifikasikan passion kita bisa menghubungkannya dengan profesi yang kira-kira cocok nih sama passion yang kita punya. Caranya gimana sih biar kita nggak salah dalam memilih profesi? Yang pertama, kita harus mengetahui pasar dan kebutuhan industrinya dulu. Ini penting banget kita lakuin untuk memastikan bahwa passion kita dapat diarahkan ke bidang yang tepat, relevan, dan berpotensi. Yang kedua, kita harus meneliti peluang karir yang sesuai dengan passion. Di sini, kita akan melakukan research tentang berbagai profesi dan industri yang memungkinkan kita untuk mengaplikasikan passion dan keterampilan kita. Misalnya kayak gini, kita memiliki passion dalam bidang menulis, dan kita memiliki keterampilan komunikasi yang kuat. Nah, kita dapat mengeksplorasi karir dalam bidang jurnalistik, penerbitan, atau konten digital. Yang terakhir, membangun karir berbasis passion. Kita dapat membangun karir berbasis passion dengan cara yang pertama, mengambil langkah-langkah konkret untuk meraih tujuan karir. Di sini, kita akan merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari karir yang akan kita tekuni. Yang kedua, kita dapat membuat rencana tindakan yang terukur dan realistis. Pada tahap ini, kita akan membuat rencana yang realistis untuk mencapai tindakan yang konkret. Rencana tindakan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas untuk memastikan kesuksesan dalam mencapai tujuan karir. Contohnya, pembangunan keterampilan, jaringan, peluang pendidikan, seperti berpartisipasi dalam pelatihan, seminar, dan kursus yang relevan dengan bidang passion kita, serta membangun jaringan profesional yang kuat dalam industri tersebut. Kesimpulannya, mengubah passion menjadi profesi adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan komitmen. Proses ini adalah perjalanan yang membutuhkan waktu, usaha, dan dedikasi untuk mengubah impian kita menjadi kenyataan. Selanjutnya, menjaga pola pikir optimis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Menjaga pola pikir optimis adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Ini berarti mempertahankan sikap mental yang positif dan optimis dalam setiap situasi komunikasi. Ketika seseorang memiliki pola pikir optimis, mereka cenderung lebih terbuka, percaya diri, dan mampu menangani tantangan dengan lebih baik. Dengan demikian, mempertahankan pola pikir optimis, seseorang dapat meningkatkan kualitas komunikasi mereka, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian ada pentingnya pola pikir positif. Poin ini menjelaskan kenapa pola pikir positif sangat penting dalam konteks komunikasi. Pertama, pola pikir positif membantu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam komunikasi. Ketika seseorang memiliki pola pikir yang positif, ia cenderung memancarkan energi yang baik, bersikap lebih ramah, dan lebih terbuka terhadap ide-ide dan sudut pandang orang lain. Hal ini menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih hangat, terbuka, dan menyenangkan bagi semua pihak yang terlibat.
Selanjutnya, memiliki pandangan optimis juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif, ia akan lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, atau mengatasi konflik. Kepercayaan diri yang tinggi ini membantu seseorang menjadi lebih tenang dan yakin saat berkomunikasi, sehingga pesan yang disampaikan lebih meyakinkan dan efektif. Selanjutnya, manfaat pola pikir optimis. Yang pertama, yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Pola pikir optimis dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain, karena suasana yang positif cenderung menciptakan interaksi yang lebih menyenangkan dan terbuka. Kemudian yang kedua itu dapat menciptakan hubungan yang lebih baik. Tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, pada pola pikir optimis juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki pola pikir optimis membantu individu menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, karena mereka melihat setiap hambatan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai halangan yang tak teratasi. Tantangan dalam menjaga pola pikir optimis. Pada poin pertama, yaitu menghadapi kegagalan atau kritik. Salah satu tantangan kita untuk menjaga pola pikir positif adalah ketika seseorang menghadapi kegagalan atau mendapatkan kritik dari orang lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir positifnya. Gak cuma itu, hal seperti itu juga bisa bikin kita stres, kecewa, atau merasa rendah diri. Poin kedua yaitu lingkungan yang negatif. Lingkungan itu penting banget buat kita, dan lingkungan itu sangat berpengaruh besar. Lingkungan yang negatif memiliki potensi untuk mengancam pola pikir positif seseorang. Kenapa? Karena kalau kita berada di lingkungan yang negatif, kita bisa terpapar energi negatif dan sikap pesimis dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada strategi untuk mempertahankan pola pikir positif. Strategi pada poin pertama yaitu berlatih kesadaran diri. Kita mulai dari untuk menjadi lebih peka sama diri sendiri. Coba kita perhatiin pikiran, emosi, dan tingkah laku kita. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau ada pola pikir negatif yang muncul, dan dari situ juga bisa membantu kita untuk memahami bagaimana pola pikir tersebut mempengaruhi suasana hati dan tindakan kita. Di poin selanjutnya yaitu menemukan sumber inspirasi dan motivasi. Kita bisa menggali inspirasi dan semangat dari mana aja. Bisa dari baca buku motivasi, mendengarkan ceramah, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memberikan energi positif dan dukungan yang baik untuk kita. Kesimpulannya adalah pola pikir positif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi. Pokoknya pikiran positif itu jadi kunci buat membantu kita berkomunikasi biar makin lancar. Bisa bikin suasana hati jadi enak dan bikin kita jadi lebih percaya diri pas ngomong. Nah, gimana sih buat ngadepin rintangannya? Ya harus ada strategi. Kalau mau hadapi rintangan buat pikiran positif, harus ada strategi yang jitu. Mulai dari tingkatkan kesadaran diri, mengganti pikiran negatif jadi positif, sampai cari sumber inspirasi biar kita tetap optimis. Sekian dari kelompok 12. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.